Selamat pagi, sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita. Berjumpa lagi dengan kami dalam program Save Your Heart for Your Sweetheart. Program ini kami sajikan untuk sahabat-sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita, dan tentu saja untuk semua masyarakat Indonesia yang membutuhkan edukasi, informasi tentang kesehatan jantung, tentu saja dengan topik-topik yang menarik. Program ini kami distribusikan dan dapat diakses secara berkala melalui kanal kami di website dan juga media sosial. Pada perjumpaan kali ini ada tema yang akan kita angkat nih, yaitu tentang ICD, harapan baru untuk penderita sindrom Brugada. Di samping saya telah hadir seorang narasumber yang tentu saja ahli dalam bidang kardiovaskuler. Beliau berprofesi sebagai kardiolog. Kalau di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita, beliau sudah tidak asing lagi, yaitu Dr. Doni Yugo, spesialis jantung dan pembuluh darah, subspesialis aritmia. Kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia kesehatan jantung, yaitu implantable cardioverter defibrillator atau biasa yang kita sebut ICD. Teknologi ini telah menjadi harapan baru bagi banyak pasien dengan gangguan irama jantung yang berpotensi mengancam jiwa. Dalam sesi ini kita akan mengeksplor bagaimana ICD itu bekerja, siapa saja yang membutuhkan ICD, serta bagaimana sih alat ini memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi para penderita. Jadi mari kita simak bersama, dan semoga pembahasan kita kali ini menambah wawasan baru kita ya tentang apa itu ICD dan juga meningkatkan kesadaran kita terhadap kesehatan jantung. Baik, Dokter Doni, sebetulnya apa sih ICD itu, Dok? Ya, jadi ICD itu suatu device, ya ini alatnya ini ICD, ya. ICD device itu suatu device buat mendeteksi gangguan irama jantung yang berbahaya, dan langsung dia akan mendeliver shock atau kejut listrik pada jantung, ya langsung. Nah, si alat ICD ini dia akan ditanam di bawah kulit, gitu. Jadi ntar biasanya pasiennya itu dibiusnya biasanya lokal, ya bius lokal. Mungkin sebesar ini disayat, terus habis itu alat ini akan dimasukin ke dalam kulit, dan ini akan dihubungkan ke jantung seperti itu. Jadi prosedur pemasangan alat ini biasanya bukan suatu operasi yang kompleks, bukan suatu operasi yang harus belah dada, harus di bius umum, enggak. Dia biasanya bius lokal pun, dan bisa dilakukan di ruang kateterisasi. Pengerjaan pemasangan ICD ini sekitar 1 hingga 2 jam dari awal sampai selesai, seperti itu. Bagaimana sih, Dok, ICD itu bekerja? Ya, jadi ICD itu bekerja dengan dia melihat sinyal listrik yang dihasilkan jantung. Jadi di dalam alat ICD itu dia ada sensor. Kalau misalnya dia sensor itu mendeteksi ada gangguan irama yang berbahaya, yang contohnya itu biasanya itu gangguan irama yang terlalu cepat, ya. Jadi gangguan irama ada beberapa, ada yang terlalu lambat dan yang terlalu cepat. Nah, kalau misalnya terlalu cepat, itu akan mengakibatkan jantung yang usia mompanya begini bisa jadi cuma bergetar doang, dan itu bisa membuat henti jantung mendadak. Nah, sinyal listrik itulah yang akan dideteksi oleh si alat ICD itu, dan dia akan proses di dalam internal komputernya dia, dan dia akan menilai, si alat itu akan menilai apakah ini gangguan irama yang berbahaya ataukah ini bukan gangguan irama yang berbahaya. Kalau dia merupakan suatu gangguan irama yang berbahaya, alat itu akan mencharge listrik. Lalu begitu charge-nya sudah penuh, dia akan mendeliver atau melakukan defibrilasi. Defibrilasi itu kayak kejut listrik. Jadi kalau kita sering lihat-lihat di film-film kan ada yang dikejut listrik tuh, jeder. Nah, si alat ICD ini dia udah built-in di dalamnya sistemnya. Begitu ada gangguan irama berbahaya, dia langsung melakukan kejut listrik langsung di dalam jantungnya. Jadi energi yang dibutuhkan jadi juga pun tidak terlalu banyak, seperti kita misalnya melakukan defibrilasi atau kejut listrik yang dari luar badan. Nah, setelah dilakukan kejut listrik, alat itu akan mendeteksi lagi, gitu. Ini udah bagus belum nih iramanya? Kalau udah bagus, dia akan diam saja. Kalau nggak bagus ya, dia akan melakukan shock lagi, seperti itu. Jadi intinya sebetulnya ICD itu kayak pemadam kebakaran lah. Kalau ada kebakaran dia siram. Kalau nggak ada kebakaran dia monitor doang. Nah, gitu. Jadi, ada beberapa kasus nih yang bisa ICD itu menjadi manfaat. Jadi pertama, adanya gangguan irama berbahaya yang biasanya timbul pada orang-orang yang pasca serangan jantung, atau misalnya terjadi
gagal jantung. Tapi yang harus diwaspadai adalah adanya gangguan irama jantung yang berbahaya pada orang-orang yang sebetulnya kelihatannya sehat, seperti olahragawan dan lain-lain. Ya, kelihatannya sehat, tapi ternyata bisa memiliki potensi untuk memiliki serangan gangguan irama yang berbahaya. Kan sering kita lihat orang olahragawan kurang sehat, apalagi olahragawan kan tiba-tiba meninggal gitu. Nah, salah satunya yang bisa menyebabkan itu namanya sindrom Brugada. Kelihatannya orang yang sehat, nggak ada apa-apa, tapi tiba-tiba meninggal mendadak. Nah, itu yang harus diwaspadai. Nah, itu yang salah satu indikasi pemasangan ICD seperti itu. Menarik sekali nih ya Dokter Doni ya. Memang info sekarang tuh banyak banget orang lagi olahraga sehat-sehat, tahu-tahu meninggal atau lagi duduk kena serangan jantung. Sebetulnya tadi dokter menyinggung tentang sindrom Brugada ya. Bisa dijelaskan sedikit dok, apa sih sindrom Brugada dok? Ya, jadi sindrom Brugada itu sebetulnya adalah kelainan genetik atau kelainan bawaan. Jadi dari lahir nih udah ada gitu. Kelainan bawaan yang mempengaruhi apa? Ini kelainan bawaan yang mempengaruhi perkembangan atau pembentukan dari kanal ion jantung. Jadi kanal ion jantung yang mestinya normal, ini kanal ion jantungnya jadi nggak normal tuh dengan adanya sindrom Brugada itu. Nah, kanal ion jantung yang nggak normal itu akan menyebabkan mestinya listrik tuh yang alirannya baik-baik, bagus-bagus. Nah, itu jadi menjadi gampang korslet lah. Nah, korslet, kalau misal korslet ya jadi iramanya jadi terlalu cepat ya nggak efektif. Nah, hasilnya akan menjadi meninggal mendadak. Nah, sayangnya memang sindrom Brugada ini cukup banyak di Asia Tenggara gitu. Di Asia Tenggara cukup banyak dan biasanya mengenai orang-orang yang muda-muda gitu, terutama pria dibanding wanita. Jadi lebih banyak pria seperti itu. Nah, bahkan ada di suatu tempat ya di Thailand sama di Filipina itu, dia itu banyak sekali yang Brugadanya. Nah, mereka sampai takut kalau misalnya Brugada itu bisa bikin henti jantung mendadak. Jadi si Brugada itu biasanya nyerangnya pas malam, pas lagi tidur. Dia lagi tidur tiba-tiba kejang, tiba-tiba henti jantung. Nah, itu biasanya adalah si khasnya dari serangannya sindrom Brugada. Nah, mereka di suatu kampung itu yang di Thailand atau di Filipina itu, dia sampai nggak ada yang berani tidur. Karena dia takut kalau dia tidur, dia bisa meninggal mendadak. Kenapa ya? Karena itu tadi si Brugada itu seringnya menyerangnya pada saat pasien lagi tidur. Nah, itu adalah sindrom Brugada. Jadi harus diwaspadai seperti itu dan harus dideteksi dini. Kelihatannya orangnya akan sehat-sehat aja, tapi kalau nggak dilakukan rekam jantung, kita nggak akan tahu seperti itu. Dan itu juga diturunkan. Jadi kalau misalnya nih satu orang di dalam keluarga itu ada sindrom Brugada, harus diperiksa relasi-relasi atau keluarga-keluarga dekatnya. Saya kira itu. Dr. Doni, tadi kan Brugada ya. Brugada itu sebetulnya asing, tentunya belum banyak masyarakat awam yang tahu. Tadi salah satunya Dr. Doni jelaskan kalau kita ada keturunan yang mungkin tiba-tiba meninggal, sudden death atau bagaimana. Apa sih dok yang perlu kita kenali? Misalnya kita sudah punya riwayat nih, ada keluarga kita yang meninggal mendadak. Kita harus kemana untuk mengetahui apakah kita punya sindrom itu dok? Nah, bagaimana cara mendeteksi sindrom Brugada? Jadi memang kalau misalnya kita ada kecurigaan nih, atau lah kita let's say nggak punya ketiduran, tapi kita pernah pingsan, kita pernah rasa kok kayak geleyengan, kok saya pernah kayak berdebar. Nah, kita harus cek EKG kita, minimal kita harus cek EKG kita, gitu. Dengan mencek EKG kita akan kelihatan tuh langsung, karena Brugada itu akan kelihatan dari EKG yang biasa kita lakukan pemasangan. Dan dari situ kita akan melihat ada pembagiannya. Jadi sindrom Brugada itu ada tiga klasifikasi lah. Ada yang tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Baik. Yang berbahaya yang tipe 1. Tipe 2 dan tipe 3 tidak berbahaya. Seperti itu. Tapi permasalahannya, kadang-kadang orang yang tipe 2 dan tipe 3 bisa berubah menjadi tipe 1. Gitu. Nah, makanya ya? Iya, pindah-pindah. Tapi kalau misalnya dia pindah-pindah seperti itu, kita tetap menganggap itu tipe 1. Sekali dia pernah, karena kelihatan tipe 1 ya dia akan tetap menjadi tipe 1. Makanya deteksi Brugada kadang-kadang nggak cuma pakai EKG doang nih. Kadang-kadang kita bisa melakukan namanya tes provokasi. Jadi pasien akan dikasih obat, terus habis itu dilakukan rekaman EKG selama 24 jam untuk melihat apakah
Misalnya dia dari tipe 2 atau 3 berubah menjadi tipe yang berbahaya yang tipe 1. Seperti itu. Kalau misalnya memang dari EKG-nya sudah kelihatan tipe 1 ya dia akan tetap menjadi tipe 1. Seperti Jadi itu jadi deteksinya kayak gitu. Baik dokter, pemeriksaannya tidak sesederhana itu ternyata ya dok ya, maksudnya harus memang benar-benar yang ahlinya nih, Ya. yang benar-benar bisa memeriksa secara detail karena ternyata membutuhkan perlakuan khusus ya dok ya. Tadi sindrom Brugada identik dipasang ICD. Apakah semuanya bisa dipasang ICD dok? Kalau sudah diketahui Anda menderita sindrom Brugada tipe 1 gitu dok. Oke. Nah, nggak semuanya harus pasang ICD. Gitu. Jadi kapan kita pasang ICD? Biasanya adalah sindrom Brugada tipe 1 yang memiliki simptom atau yang memiliki riwayat di keluarganya ada yang meninggal mendadak atau dia punya Brugada tipe 1 terus pernah pingsan-pingsan, sering berdebar yang kita nggak bisa jelaskan kenapa. Nah, itu indikasi untuk dilakukan pemasangan ICD. Tapi kalau misalnya enggak, misalnya saya sebelumnya sehat nih, tapi kan saya nggak mau tiba-tiba gejala saya yang pertama itu adalah meninggal mendadak, kan kita nggak mau gitu. Walaupun nih oke, dalam saya datang di usia 17 tahun, ya saya 17 tahun sebelumnya nggak pernah ada apa-apa, tapi siapa tahu nanti di umur 25 saya kena gitu, ntar saya meninggal mendadak loh. Nah, itu kan takut kita kan. Nah, ada cara-cara buat menstratifikasi resiko apakah kita ini berpotensi atau beresiko tinggi untuk menderita si gangguan irama yang berbahaya itu atau henti jantung mendadak. Salah satunya adalah melakukan electrophysiology study atau EP study atau studi listrik jantung. Nah, itu juga bisa kita lakukan misalnya pada pasien-pasien dengan yang tipe 1 doang, yang tipe 1 tapi yang nggak ada simptom nih. Dan kita mau lihat stratifikasi resikonya besar apa enggak. Kalau misalnya pada saat dilakukan electrophysiology study atau studi listrik jantung itu tercetus gangguan irama yang berbahaya, bisa kita pertimbangkan untuk pemasangan ICD. Gitu. Tapi kalau memang sudah ada riwayat pingsan berulang, sudah ada riwayat henti jantung mendadak, itu sudah selesai, sudah indikasi kuat untuk melakukan ICD. Baik dokter Doni, baik. Cukup jelas penjelasannya. Ternyata memang, kalau jangan disepelekan tuh ya dok, yang suka pingsan-pingsan langsung, apalagi sudah ada riwayat-riwayat terdahulu, langsung segera ya dokter. Karena itu pingsan bisa jadi gejala pertama dan terakhir untuk henti jantung mendadak. Baik dokter. Seperti itu. Kalau untuk pemasangan ICD sendiri dok, itu memerlukan perawatan khusus setelah pasien terpasang. Apakah harus bolak-balik ke rumah sakit untuk perawatannya atau bagaimana dokter Doni? Ya oke. Jadi kalau misalnya dia udah pasang ICD, gitu. Biasanya kita akan merawat 3 hari dulu di rumah sakit karena kita harus membelikan antibiotik. Karena yang paling kita takutkan di pemasangan ICD infeksi. Jadi kita benar-benar harus make sure bahwa nih bebas infeksi nih. Itu karena kalau misalnya sudah infeksi, itu harus dibongkar lagi, harus dipindahin di tempat lain. Gitu, makanya infeksi harus benar-benar kita perhatikan. Makanya dari pasien pun juga harus memperhatikan. Jadi jangan kalau ada lukanya ntar ada yang digaruk-garuk atau nggak ada yang nggak disabunin segala, kadang-kadang itu bisa bikin jadi infeksi. Hal-hal lain yang bisa kita perhatikan adalah itu kan alat ini kan ditanam di sini ya, ditanam di sini. Ini ada kabel menuju jantung. Nah, kabelnya itu bukan kabel yang permanen di skru dan itu enggak. Dia cuma dicantolin doang tuh ke jantung dan bisa lepas untuk biasanya 3 bulan awal karena dia baru awal-awal dicantol doang, dia bisa lepas gitu. Nah, untuk itu mobilisasi dari tangannya nggak boleh terlalu eksesif gitu. Biasanya 3 bulan pertama nggak boleh ngangkat tangan lebih dari segini atau ngangkat berat lebih dari 5 kilo atau numpuk-numpuk seperti itu. Nah, biasanya itu kita harus hindari biar make sure yang lead-nya atau si kabelnya yang ditanam di jantung itu tidak berubah lah tempatnya. Seperti itu. Dan lalu untuk kontrolnya gimana? Setelah rawat, biasanya seminggu setelah rawat kita kontrol buat ngelihat lukanya seperti apa. Kalau lukanya bagus, oke. Setelah itu biasanya kontrolnya 3 bulan pertama. Setelah itu 6 bulan untuk dilakukan reprogram namanya. Reprogram itu kita punya alat kayak komputer, dia ada bluetoothnya, dia bisa komunikasi sama alat ini. Jadi kita ngelihat nih kesehatan baterainya di sini kelihatan, kesehatan kabelnya dari si alatnya itu gimana, dan kita ngelihat juga eventnya. Jadi kita tahu misalnya, oh ternyata tanggal segini, jam segini ada gangguan irama yang berbahaya.
diterapi apa enggak sama alatnya, atau misalnya berhenti sendiri, itu akan selalu terlihat dari pada saat reprogram. Makanya kita harus reguler melakukan reprogram setidaknya 6 bulan sekali. Luar biasa ya dok, berarti udah canggih banget ya dok ya? Ya alatnya, pemadam kebakaran kecil. Kalau Gitu. di rumah sakit jantung dan pembuluh darah harapan kita ini angkanya sudah cukup banyak dok untuk Ya masalah ini? sudah lumayan sering. Gitu. Sudah lumayan sering, berarti Ya. memang sudah expertnya nih ya dokter Doni ya. Baik Ya dok, sudah lumayan banyak lah. Iya, yang terima di kasih itu. dok. Baik, rasanya sebetulnya waktunya kurang cukup nih untuk membahas tentang ICD pada sindrom Brugada ini. Tapi Dokter Doni, saya minta dong pesan terpenting yang ingin disampaikan dalam program edukasi kita pada hari ini. Ya, saya kira yang perlu kita sadari sekarang ya adalah kita harus merubah mindset kita. Jangan cuman mengobati, tapi kita harus lebih dulu dari itu. Dalam hal mencegah dan mencegah. Ya, kita harus mulai beralih dari therapeutic medicine menjadi preventive medicine. Ya, dengan kita mencegah, gimana cara kita mencegah? Mencegah itu adalah mendeteksi dini. Kalau kita misalnya nggak mendeteksi dini, gimana caranya kita mau mencegah suatu penyakit seperti itu? Nah, deteksi dini itu dengan apa? Deteksi dini dengan medical check up berkala. Seperti itu, ya. Jadi medical check up sangat-sangat penting untuk mengetahui apakah kita punya penyakit yang tersembunyi. Jangan sampai kita sudah jadi dulu serangan jantung, kita sudah jadi dulu pingsan-pingsan, meninggal sampai gangguan irama baru kita berobat. Ya, jadi itu yang harus kita galakan, yang harus kita lihat seperti itu. Lalu kita juga nggak boleh meremehkan gejala. Kadang-kadang kita ngeremehkan, udahlah cuman berdebar doang. Udahlah cuman pingsan, rasa-rasa geleng, cuma mau pingsan, it's okay, nggak apa-apa. Ya jangan seperti itu, gitu. Hal-hal seperti itu yang kecil-kecil seperti itu justru bisa menyelamatkan nyawa. Kalau kita ternyata misalnya berdebarnya ternyata gangguan irama yang berbahaya, nah itu bisa menyelamatkan nyawa kalau kita intervensi dari awal. Dan ingat, sesehat-sehatnya orang pun bisa henti jantung mendadak. Sudah banyak sekali contohnya. Kurang sehat apa sih olahragawan? Tapi kita lihat di lapangan berkali-kali ada yang pemain bola, ada yang pemain bulu tangkis, ada yang sudah berkali-kali itu kejadian gitu. Dan jangan denial, oh saya sehat, saya nggak apa-apa, nggak mau ngecek, jangan gitu. Sudah terlalu banyak contohnya di mana orang yang sehat, kita anggap sehat, ternyata dia menyimpan suatu bom waktu atas kesehatannya di dalam badannya. Saya kira itu pesan dari saya, mudah-mudahan bisa, ya kita bisa saling menjaga diri dan menjaga lingkungannya dengan melakukan medical check up yang berkala. Saya kira itu. Terima kasih. Baik Dokter Doni, terima kasih banyak sekali lagi untuk kehadiran, jawaban dan juga penjelasan yang sangat lengkap. Saya yakin sobat jantung di luar sana pasti menambah sekali ya informasi apa itu ICD, Brugada Syndrome, dan juga jenis-jenis penyakit jantung lainnya. Dan untuk informasi lebih lanjut nih dok, kan tadi dokter bilang ayo medical check up, pemeriksaan dini. Nah, silahkan sahabat jantung bisa menghubungi pesawat 15.034 atau WhatsApp 0812 9000 4370. Dan akhirnya sampai di penghujung acara, kalau mau bertemu Dokter Doni berarti di klinik aritmia ya dokter ya? Ya, di poliklinik aritmia. Kita berada di penghujung acara. Terima kasih juga kami sampaikan untuk Direksi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita, juga seluruh pendukung acara kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa, berikutnya kita akan bahas topik-topik yang tentu saja menarik. Saya akhiri, selamat pagi.